Kubuka HP-ku dan melihat Google Maps. Sementara di luar, hujan turun kian deras. Ayah beberapa kali melap kaca spion mobil kami, seperti memastikan ada kendaraan lain yang melintas di jalan ini. Setelah beberapa kilometer perjalanan, kini kami melewati jalan yang penuh dengan pepohonan besar di kiri dan kanan. Sementara di balik pepohonan itu terdapat jurang yang begitu curam. Tiba-tiba, sering terang sekali. Mobil Innova putih itu menyalakan lampu yang terang sekali. Itu membuat ayah sedikit terbantu untuk melihat jalanan di depan yang diselimuti oleh kegelapan. Halo kawan-kawanku, sobat frekuensi fobia. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Bang Nando di sini akan membawakan lagi kisah tentang horor, kisah mistis, kisah supranatural yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kawan-kawanku, sobat-sobat frekuensi fobia, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya, agar aku semakin semangat buat kontennya dan channel ini semakin berkembang. Untuk menyingkat waktu kalian semua, kita langsung masuk saja ke videonya. Ini adalah cerita horor, pengalaman mencekam, melewati jalur angker. Cerita horor yang tidak akan pernah aku lupakan. Aku tak pernah membayangkan seandainya perjalananku ketika itu menjadi perjalanan yang panjang yang tak berujung di jalur angker. Tepatnya pada tanggal 1 Mei 2017 silam, sekitar pukul 11 malam, ketika kulihat jam di layar HP-ku, mobil ayah yang dikendarai bersamaku tengah melaju dalam perjalanan di jalur Solo menuju Padang. Malam itu, udara di luar sangat dingin, jalanan yang sangat sepi, gelap, tidak ada lampu penerangan sepanjang jalan. Hanya ada cahaya lampu mobil kami yang kami tumpangi yang memecah kegelapan. Aku yang tadinya ingin beristirahat sejenak menjadi takut untuk membiarkan ayah menyetir sendiri. Ditambah, di luar hujan mulai turun. Ayah cukup sulit untuk melihat situasi jalanan di saat malam hari. Apalagi ditambah guyuran hujan. Selain karena penglihatan ayah yang mulai kurang jelas, tentunya karena memang tidak ada cahaya penerangan dari lampu jalan sama sekali. Kubuka HP-ku dan melihat Google Maps. Sementara di luar, hujan turun kian deras. Ayah beberapa kali melap kaca spion mobil kami, seperti memastikan ada kendaraan lain yang melintas di jalan ini. Namun, nihil. Malam itu benar-benar sepi dan mencekam. Pepohonan di kiri dan di kanan jalan seolah membawa perjalanan kami semakin dalam menuju kegelapan. Setelah beberapa kilometer perjalanan, kini kami melewati jalan yang penuh dengan pepohonan besar di kiri dan kanan. Sementara di balik pepohonan itu terdapat jurang yang begitu curam. Karena kami berdua, aku merasa harus tangkas untuk menghadapi situasi apapun di malam itu. Ayah yang berulang kali mengeluh karena akibat rabun membuatnya sedikit cemas. Namun, kami merasa sedikit lega. Tidak lama dari itu, terlihat dari kaca spion ada seberkas cahaya lampu yang menyusul mobil kami dari belakang. Semakin dekat, dan kami bisa melihat mobil itu adalah mobil Innova berwarna putih. Entah dari mana muncul mobil itu, sebab dari awal aku bisa memastikan bahwa
Tidak ada kendaraan lain selain kendaraan ayah yang ada di jalan. Tiba-tiba, sering, terang sekali. Mobil Innova putih itu menyalakan lampu yang terang sekali. Itu membuat ayah sedikit terbantu untuk melihat jalanan di depan yang diselimuti oleh kegelapan. Ayah memacu mobil mengikuti mobil itu yang menyalip kami. Selama 10 menit, kami mengikutinya. Aku merasa ada sesuatu yang aneh. Mataku terasa berat untuk tetap terjaga. Namun, aku berusaha untuk melawan ngantukku. Sementara, ayah terlihat tetap berusaha untuk membututi Innova putih itu. Samar-samar, kulihat mobil di depan kami berbelok ke kiri. Sebelum aku benar-benar tak kuasa menahan ngantuk yang hampir saja membuatku tertidur, aku cepat-cepat mencegah ayah untuk ingin turut membanting setir mobil ke arah kiri untuk mengikuti mobil di depan kami sebelumnya. Ayah sontak menginjak pedal rem. Dia tergagap. "Ayah mau kemana? Kita mau pulang kan? Lurus aja ya. Tidak ada jalan belok di sini," kataku. Aku sangat ingat jalan ini. Tidak ada simpang, hanya jalan lurus saja. Seketika, aku melihat Google Maps untuk memastikannya. Raut wajah ayah terlihat sedikit pucat. Aku mencoba untuk menenangkannya. Aku kembali meyakinkannya bahwa tidak ada simpang di jalan ini. Ku ambil minuman air mineral dari tasku yang masih tersisa setengah. Ku bukakan tutupnya, lalu kusodorkan kepada ayah. Di luar, hujan masih turun dengan derasnya. Kegelapan malam mengepung kami. Ditambah kabut putih yang menyelimuti, membuat malam itu benar-benar kian mencekam. Di saat kemudian, bulu kuduku berdiri tiba-tiba ketika mendengar suara tangisan perempuan di balik pepohonan. Sesaat kemudian, suara tangis itu berubah menjadi jeritan yang membuat nyaliku ciut. Suaranya yang melengking memecahkan keheningan malam. Ku tengok raut wajah ayahku. Aku rasa dia juga mendengarnya. Bergegas, ayah kemudian menancapkan gas mobil kami meninggalkan tempat itu. Setelah agak tenang, ayah melihat wajahku. "Nak, kamu tadi lihat ada mobil belok kiri kan?" tanya ayah. "Nak, ayah serius. Ayah cuma mau memastikan kalau mobil Innova tadi itu belok kiri," lanjut ayahku. Aku menganggukkan kepala. Kupandangi raut wajah ayah yang tadinya santai, kini menjadi gelisah dan takut. Tidak seperti biasanya, dia bersikap seperti ini. "Kenapa ya?" tanyaku balik. Ayah mengelus dada. Suasana hening sejenak. Udara di dalam mobil terasa gerah, sekalipun AC tetap menyala. Suara jeritan perempuan yang masih terngiang memacu detak jantungku hingga tubuhku terasa panas dingin. "Jalanan di sini angker," kata ayahku setelah beberapa saat dia terdiam. Di sebelah kiri tadi, itu adalah jurang. Ayah tahu itu, tapi ayah tidak tahu kenapa ayah mengikuti mobil itu. Ayah merasa seperti setengah sadar. Jika kamu tadi tidak menghentikan ayah, mungkin kita sudah di alam yang berbeda saat ini, nak. Jelas ayah dengan nada yang sangat pelan. Sontak, bulu kuduku kembali berdiri setelah mendengarkan perkataan ayahku. Ya, walaupun aku sebenarnya sudah tahu karena aku menghafal jalan ini. Tapi, itu adalah pengalaman horor pertamaku. Aku belum pernah mengalami hal menyeramkan semacam ini sebelumnya. "Ayah, tapi tadi aku juga melihat seperti ada jalan lain. Tetapi, jalan itu pendek seperti terpotong," jelasku. "Iya, itu hanya hayalan. Mobil Innova yang entah kebetulan atau bukan, itu seolah sengaja membuat kita menjadi nyaman, nak. Seakan-akan memimpin jalan mobil kita
untuk menuju perjalanan yang panjang tanpa ujung dan kematian. Aku sangat bersyukur. Aku merasa Tuhan menyayangiku dan Ayah pada malam itu. Jujur, tidak ada yang bisa kuungkapkan pada malam itu. Aku juga menceritakan bahwasannya jalanan yang tadi kita laluin adalah jalanan yang angker. Setelah aku cari tahu, memang benar, jalanan dari Solo menuju Padang itu dikenal sangat angker. Konon, sudah banyak memakan korban. Korban di sana rata-rata sepasang kekasih atau perempuan dan laki-laki. Adapun kasus seperti yang masuk jurang, kecelakaan, hingga hilang kendaraannya dilahap oleh jalanan yang baru saja aku lewati dengan ayahku tadi. Mulai hari itu, aku tidak pernah mau tidur ketika dalam perjalanan, sebab traumaku di malam itu. Jalanan dari Solo menuju Padang memang melewati hutan yang sebelah kiri dan kanannya terdapat jurang ataupun tebing yang sangat dalam. Selama perjalanan, tidak ada tikungan maupun simpang. Hanya ada jalan lurus. Selesai. Sampai sini dulu cerita dari perjalanan yang mencekamkan dari Solo sampai Padang. Melewati jalan angker bisa menjadi pengalaman yang menegangkan. Namun, ada beberapa pesan moral yang bisa kita ambil dari situasi ini. Yang pertama adalah keberanian, menghadapi ketakutan, dan tetap tenang, menunjukkan keberanian yang besar. Yang kedua adalah kewaspadaan, selalu waspada terhadap lingkungan sekitar, dan berhati-hati dalam setiap langkah. Ketiga adalah kepercayaan diri, percaya pada diri sendiri, dan kemampuan untuk melewati tantangan. Itu adalah poin yang mungkin tidak boleh kita lupakan. Yang keempat adalah ketenangan, menjaga ketenangan pikiran, membantu dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang kelima adalah penghormatan, menghormati tempat dan cerita yang ada tanpa meremehkan atau menantang hal-hal yang tidak kita pahami sepenuhnya. Mungkin akan membuat perjalanan kita lebih aman, apalagi saat kita melewati jalur-jalur angker. Dan pesan-pesan terakhir untuk kawan-kawanku Sobat Frekuensi Fobia, agar semua perjalanan kalian lebih baik-baik saja, jangan lupa berdoa. Kalau tidak, hal yang tak kasat mata akan menghantuimu. See you in the next video. Goodbye.